Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamit on Air di pagi hari ini, yaitu Senin tanggal 2 Maret 2026. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan bimbingan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi 2 pekan sekali kita mencoba untuk mengingat dan mengingatkan tentang yang berhubungan bagaimana bersikap menjadi santri, menjadi talamid atau jadi mutolib, orang yang mencari, dan itu berlaku untuk semua. Makanya tidak ada hari guru atau hari ustadz atau hari, tapi yang ada baru diresmikan hari santri. Karena hakikatnya semua siapapun mereka adalah santri. Nah, di pagi hari ini dalam kajian Ta'limul Muta'alim, yaitu belajarnya orang yang belajar, sampai di bab atau pasal 9, yaitu saling mengasihi dan menasihati. Yang pertama adalah kasih sayang. Wayambahi lan prayuga ayakuna ing yento ono sapa sahibul ilmi, wong kang duweni ilmu, ana iku musfiqon duweni rasa welas asih, nasihon lan wong kang gelem nasihati, oleh nglakoni musyfiq wa nasihon ghairu hasidin kang ora duweni rasa hasad. Hasad itu adalah merasa tidak suka dengan orang lain. Nah, karena apa? Fal hasadu utawi wong kang hasad
wong kang hasud, wong kang ora demen marang wong liya, atau orang yang ya tidak suka ya dengan orang lain, iku yadurru, melarati apa hasad, wala yamfa lan ora manfaat. Ini ada yang nggak di moodnya. Besar mini Ya lanjut. Wakana lan ono sapa ustaduna ya guru kita yaitu Syekh Islam Burhanuddin rahimahullah. Syekh Burhanuddin rahimahullah. Yaqulu ngendika sapa Syekh Burhanuddin. Qalu ngimatur. Qalu ngendika sapa Syekh Burhanuddin inna ba'nal muallimi ini rahasia. Saat temene anake wong alim yakunu on dadi ana sapa ya Ibnu Muallim ana iku aliman dadi alim. Ini yang kita tahu ya, yang kita tahu. Ini ada rahasianya, anaknya kiai biasanya itu ya jadi kiai. Ini biasanya, tapi tidak bisa dipastikan. Tapi dalam hal ini ada yang menjadi alasan. Yaitu apa? Li'annal muallima, setemene wong kang ya mulang atau wong kang ngalim iku yuridu ngarepake sapa muallim ayakuna yang to ana sapa sing ana talamiduhu ya talamiduhu santri-santrine muallim wong sing duwe ilmu atau guru yuridu fi ya yuridu ngarepaken sapa apa guru ing muallim ing wong kang belajar utawa muride ngarepake fi Qur'ani ing dalem apa nama jenengane ya ahli Qur'an ulama'i kang yo jadi Qur'anil ulama'i adalah ing dalam ahli Qur'an. Jadi fil Qur'an ing dalam Qur'an ulama'i ing dadi alim Qur'an. Nah, fabibarkati kelawan sebab berkah apa itiqadihi mantepe ulama utawa mantepe guru utawa kiai utawa wong alim wa syafaqatihi lan apa asih welas asih si guru wong sing alim marang talamiduhu marang muride mongko yakunu ana sapa ibnuhu akhire dengan berkah itu ibnuhu anake wong alim iku ana iku aliman dadi alim. Jadi dari apa namanya ya titenan biasanya orang alim orang-orang yang besar alim itu kenapa anaknya yang kelihatannya ndak jadi apa namanya ya biasa-biasa saja bahkan kadang-kadang nggak mau belajar atau gimana kok ya jedul akhir-akhirnya dia itu jadi orang alim. Itu apa?
Nah, dikatakan di sini bahwa itu karena berkah dari keikhlasan dan kasih sayangnya kepada murid-muridnya, sehingga anaknya yang kelihatannya seperti itu jadi orang alim. Tapi ini ya tidak jadi patokan, artinya itu ya kebanyakan. Nah, kecuali memang ada hal yang ya tidak kepastian atau istisna, ya, pengecualian. Ya, anak-anaknya Nabi biasanya jadi Nabi, tapi tidak semua. Ini istisnanya ada, yaitu ternyata anaknya Nabi Nuh alaihi salam ternyata tidak jadi Nabi, yaitu Kan'an. Nah, yang sebaliknya, ini saya sampaikan yang tidak tertera di sini, tapi ya jangan menjadi kecil hati kita. Dan sebaliknya, anaknya bukan siapa-siapa, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang bapaknya saja ya dalam satu riwayat itu bukan bapak, ya, jadi paman sebetulnya, dia itu ngikut ke paman. Nah, bapaknya itu adalah seorang ahli berhala, tapi ternyata anaknya itu adalah jadi nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Ini hal yang gak kepastian, tapi hanya saja kebanyakannya itu nggak begitu. Ya, seperti Nabi Ibrahim, anak-anaknya itu jadi nabi-nabi semuanya. Itu yang dimulai dari Nabi Ishak dan Nabi Ismail, anaknya Nabi Ishak itu jadi nabi semua dan sebagainya. Dari Nabi Ismail turun-turun sampai ada yang menjadi Nabi Muhammad SAW, itu turunan dari Ismail. Tapi ya ini jauh, biasanya cuma ya seperti tidak semua langsung jadi Nabi, enggak, tapi dari turun-turunannya itu banyak yang jadi. Ini menceritakan bahwa ya memang satu ketetapan. Tapi itu biasanya itu karena diimbangi dengan keikhlasan, ya, dari ulama tadi untuk mengajar muridnya sehingga muridnya menjadi pintar. Nah, juga ada rahasia yang tertera di dalamnya. Apa itu? Ya, saya dilalah, ya, bukan anak kiai, bukan ini, tapi ya kadang-kadang saya tahu secara lahir, ya, secara lahir. Bagaimana itu? Nah, dilalah anak seorang ulama, anak pondokan itu, karena saya itu ya mondok bareng dengan mereka yang sampai hari ini. Satu contoh jadi orang besar itu adalah Gus Badruddin, ya, yang dari Demak itu pasti paham. Yang menjadi wakil bupati itu teman saya itu. Jadi itu pondok pesantren besar, kemarin saya 3 hari di sana. Nah, ya, dia itu menceritakan perjalanan menjadi ya Gus itu. Ya, awalnya ya tidak mau belajar, tidak dan sebagainya, tapi ya setelah bapaknya itu tua dan sebagainya, akhirnya dia dipasrai untuk mengajar. Ya, dan bahkan ada yang bapaknya meninggal, akhirnya dia sendiri mau tidak mau untuk bisa mengajar. Nah, dengan gigihannya, keterpaksaannya, dia menyempatkan belajar sebelum mengajar, walaupun belajar yang akan diajarkan. Jadi ini ada rahasianya itu begitu.
Jadi mau ngajar nanti sekarang belajar satu bab. Nah begitu. Nah terus ya akhirnya karena menjadi kebiasaan akhirnya jadi pinter. Nah ini rahasia ini juga saya pakai, dan itu juga bisa Anda pakai ya. Jadi ya jadilah ya, paling tidak jenengan sudah jadi santri iwami dan sebagainya, pulang nanti kalau bisa ngajar. Nggak bisa Pak, nggak usah bingung, belajar yang akan diajarkan. Karena belajar yang akan diajarkan itu biasanya lebih cepat masuk daripada belajar yang ya tidak akan diajarkan. Bulat ngantuk sing wegah sing apa itu begitu. Nah ini pun terjadi ya pada saya. Ini rahasianya itu tak sampaikan ke jenengan ya. Ya dulu waktu saya mesantren itu, walah masya Allah, paling ora iso apa-apa. Teman-teman saya itu pintar-pintar itu. Nah teman saya baca kitab, walah hebat itu pada saat ngaji. Saya ngaji cuma isinya ngantuk tok. Ya sampai kalau saya ngaji itu malah justru kitabnya itu bukan diasah-asahi, tapi jelaret karena ngantuk. Nah ya sampai karena apa? Ya karena saya itu sering pergi bersama ya Pak Anu, istilahnya Pak Yai. Saya itu jadi supir, jadi jarang, kalau ngaji pasti ngantuk. Ya, tapi setelah nanti selesai diajak Pak Kiai itu ke Majenang, kemana itu pakai mobil itu. Nah, Pak Kiainya ya guru saya itu ya sare di mobil, saya yang melek. Karena saya nyupir, melu ngantuk ya bablas. Akhirnya setiap saya pulang pengajian saya ikut ngaji. Ya cuma ngantuk tok. Malah kadang-kadang nggak ikut ngaji. Setiap saat sampai kadang-kadang saya ya Allah, ya itu sampai saya cuma bingung. Kalau ngaos kok bingung gitu Yai. Iya. Nah rasanya kok yang boten tambah-tambah ilmune, boten pinter, malah kalah kali rencang-rencang. Ya Kiai saya cuma senyum. Apa-apa. Nah, katanya enggak apa-apa gitu. Ya sudah. Kalau pulau selagi pun napa pripun nggih mungkin nek kula mukim. Ya wis mukim karep mukim. Lah terus kepripun? Ya ora piye-piye wis pokoke Terus sampai kula kadang-kadang bingung. Itu bingung ya. Paling kepengen rapi di tempat akhirnya ya itu tadi ya ya dicarikan jodoh yang sampai hari ini ya, apalagi ya suruh ya meneruskan ya masjid kecil ya di kampung saya. Banyak sekali hal-hal yang saya dadakan. Ya seperti hari ini nih. Saya mau ngajar tadi itu, jangan dikira saya ayem-ayem, wah wis iso. Ini baru, ini saja kadang-kadang mumet. Aduh apa ini? Apalagi taklim ini bahasanya bahasa yang luar biasa. Ya makanya baru belajar dan akan disampaikan harus bisa. Makanya ya saya berusaha untuk bisa ya, karena saya bukan siapa-siapa, bukan turunan kiai, tapi ya itu tadi benar, yang namanya keberkahan dari guru itu luar biasa. Makanya jenengan itu ndak usah istilahnya sudahlah, untuk sekarang jenengan umpama merasa bahwa belajar kombat bisa-bisa gimana dan sebagainya. Ini pengalaman yang dialami itu nyantai. Berusahalah untuk menjadi, karena sudah jadi santri, belajarlah untuk mengajar. Gampang itu. Dan saya ini sering ya disampaikan oleh guru saya. Wes ora usah bingung, sampai nopo sing iso. Engko kowe arep diajari
ning Gusti Allah perkara sing urung iso wis. Nah ternyata itu adalah benar, itu rumusnya. Apa itu? Nah, man amila bima alima alamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa menyampaikan sesuatu yang bisa, maka Allah akan mengajari sesuatu yang belum bisa. Nah, yang bisa itu apa? Apakah dia bisa benar-benar sudah bisa? Belum. Ternyata yang bisa saja baru belajar lagi. Nah, ini makanya jadi kan begitu nanti ya, kalau memang yang merasa gini, berusahalah untuk nanti kalau sampai di rumah, yuk ngajari anak-anak yang ada di kampung, ada di apa, itu nanti jenengan akan jadi pintar. Nah, dan itu tidak dapatkan ya, tidak didapatkan di majelis mungkin, atau mungkin tidak didapatkan di hadapan kiainya atau gurunya enggak. Tapi yaitu tadi dari berkahnya jenengan itu nanti akan jadi orang yang ya paling tidak ya ikut menyampaikan sesuatu yang bisa, yaitu balighu ani walau ayatan. Oke, jadi begitu. Ini ada kisahnya. Wakana lan ono apa yuhka den hikayatake den ceritake anna sodrol ajalli Burhan al-A'immah. Wah, ini nama sanjungan. Yo katen yo hikayatake anna sodro, saat temene yo soder, artinya itu hati, al ajalli yo yang luhur, siapa? Burhanal A'immah. Burhan itu adalah lentera atau ini a'immah. A'immah itu ya yang mulia. Ja'ala dadekake wakta sabaki ing waktu kang keri libnihi kanggo anak si kiai yang tadi diceritakan anna sodrol ajali burhan ya, burhan a'immah tidak disampaikan itu siapa itu ya, kiai libnihi sodri syahid, anake yo tadi itu kiai sodri syahid. Soal sodri itu dari soder, dada, asyahid ya yang bukan syahid mati syahid, bukan. Jadi ini adalah yang menyaksikan ya, yaitu Husamiddin. Yang pertama adalah Husamiddin wasodri Sa'idin Taj, jadi Tajiduddin ya, dan Usmaniddin. Wakta dohwatil kubro, waktu dohwatil kubro ing waktu duha kang yo kubro kang yo gede, artinya gede itu ya yang sudah akhir. Ba'da jami'il asbaq, saking ya sekabehane waktu kang wis keliwat. Artinya ini mau menceritakan bahwa seorang syekh yang punya anak yaitu Tajiduddin dan Husanuddin ya tadi itu. Tadi Husanuddin dan Tajiduddin. Dia itu diajar oleh kiainya, oleh bapaknya sendiri. Tapi waktunya adalah sudah waktu lebihan dari mengajar anak-anak atau anak ajar santri-santrinya. Terus fakana ono sopo yakulani si
Tajiduddin karo Hosmanuddin, inna tabi'atana satan mene yo semangat kita takil ya iku takil lu yo lungkrah watamil lulan yo males bidalika waktu ing dalem iku waktu dalika waktu ing dalem waktu iku diajar keri dewe sakbare ini sudah siang ya sudah lemes sudah gak semangat. Nah ini si anaknya itu terus pakola moko ngendika sapa bapake sapa Abu Huma bapake si Hosmanuddin lan Tajiduddin apa itu rahimahullah inna tabi'atana bukan innal ghurabai satemene yo al ghuraba wong-wong sing padha nyantri di situ ghuraba wong-wong kang adoh tapi nyantri di situ di pondok itu wa auladal kubara lan anake wong-wong sing gede-gede orang terkenal itu yang jadi santri di situ yaktu nani nekani sapa ghuraba wal auladi ing ingsun min aqdaril ardi saking yo apa sak jembare bumi dari mana saja pala butalan mongko ora min akda min apa min qadima asbaqahum pala butalan mongko ora kena min aqadima ing yen to dhisikake asbaqahum yo sak durunge apa namanya jadi mendahulukan santri-santrinya daripada anaknya. Jadi terus napa fabibar kati syafaqatihi kelawan sebab yo berkah oleh memperhatikan santri-santrinya sampai anaknya sendiri terlupakan, istilah bukan terlupakan yaitu tadi tinggal akhir-akhirnya tarawih ini ya waktu-waktu yang ini. Terus apa? Iya. Ya fako ya mongko akhirnya ya fakon akhirnya ibnahu ya putrane si apa Sodri Ajali Burhan al-A'immah ya putra-putrane ala aktsari oh iya dan jadi fako mongko ya dadi ahli fikih. Nah ini betul fako mongko dadi ya ulama sapa abnahu putrane Syekh mau oleh dadi ulama ala aktari fuqaha ing ngungkuli saakake para ulama ahlal ardi ing yo apa namanya yo ing ahline bumi artinya ya di saat itu bidalikal asri ing dalam waktu itu fil fikhi ing dalam alim fikih. Jadi diceritakan itu ya ini secara berkah ya tadi yang saya sampaikan itu berkahnya itu ya itu tadi memang dari abah-abahnya atau dari itu ya memang ada keberkahan tersendiri. Tapi dari apa namanya anaknya itu ada ya kekuatan, ada yaitu ada hirah untuk belajar walaupun dadaan. Berarti ilmu karbitan. Jadi begitu.
Nah, ini pengalaman. Ini rahasia yang ada dan apa namanya ya bisa kita contoh lah. Jadi makanya tadi saya sampaikan itu dari saya bertanya dengan mereka-mereka yang sekarang jadi apa namanya ya gus-gus dari kiai-kiai lagi, itu termasuk di apa Gresik itu ada pondok, terus di Pati itu juga sama. Nah, yang kemarin apa namanya yang adiknya teman saya yang dari Pati itu yang jadi menantunya siapa, keluarga Yambu A itu. Terus ini yang di Demak yang sekarang jadi wakil bupati banyak itu. Jadi rata-rata itu di Pulau Jawa itu nyantrinya itu pas bareng dengan saya. Hanya mereka itu jadi orang-orang besar dan saya itu dari kalangan orang biasa. Bapak saya bukan apa-apa. Ya berkahnya dari ya campuran dengan mereka, akhirnya ya itu tadi tahu pengalamannya. Ya tahu pengalamannya dan bahkan ya saya pernah itu di pondok itu bareng dengan mereka itu nggak mau ngaji itu di sana itu, malah justru hanya mainan utuk itu apa itu ular tangga. Jadi malam-malam nggak ngaji pakai ular itu mainan ular tangga. Nah saya kadang-kadang ikut tapi tak pikir-pikir ya Allah, lekin aku melu ngene iki dekne Badung, aku melu Badung, dekne langsung tobat, aku iso tobat malah bubar. Ini akhirnya ya hanya ngikutin saja, itu tadi pengalamannya semacam itu. Jadi agak tahu rahasianya dan ini tak sampaikan kepada jenengan. Ya paling tidak jenengan bisa mengikuti. Jadi jangan istilahnya berkecil hati. Sampai rumah nanti berusahalah untuk tangga teparo atau mungkin di situ sudah ada apa namanya ya majelis taklim atau mungkin tetangga dan sebagainya, coba ya diajak untuk apa namanya ngaji, jenengan belajar terus ngajarin dan sebagainya, itu insya Allah itu menjadi keberkahan. Jadi jenengan ini rahasia ini tak sampaikan ke jenengan ya karena pengalaman kenapa saya, mudah-mudahan sajalah. Nah begitu, nanti kita akan meneruskan untuk apa namanya bagian kedua besok insya Allah, yaitu menghadapi kedengkian. Nah karena apa ya, karena ya tidak menutup ya di dunia apa saja, di daerah mana saja, dalam hal apa saja itu tetap akan terjadi, yaitu dengki mendengki. Makanya benar Al-Quran itu menyampaikan di sana, menyampaikan bahwa waja'alna likulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Waja'alna lan dadake sapa ingsun fi kulli qaryah di sini ya desa. Desa ini adalah dalam semua bagian ya, di semua apa saja. Itu apa itu? Dijadikan apa? Akabiro mujrim, orang-orang yang dengki, orang-orang yang mujrim. Gunanya apa? Liyamkuru fiha, supaya gawe makar menjadi ujian bagi apa namanya ya orang-orang yang ada di situ, ya termasuk kita. Jadi itulah makanya kita sampai hari ini pun ya tidak akan terhindar dari mujrim. Nek ora percaya ya tak sampean kroso dhewe ndak. Coba di rumah jenengan, pada saat jenengan di rumah, kira-kira orang pada seneng semua nggak sama jenengan? Apa mungkin sampean jadi apa rasanan wong? Apa mungkin yo ada yang sebel dengan jenengan? Ada ndak kira-kira? Halo. Ada Abah. Ada Abah, namanya manusia ya? Tetangga itu iya. Gangguan tetangganya. Sabar, Bah. Iya itu terjadi itu.
kecil ya kadang-kadang ada temennya yang nakal, gede sithik ya ono sing madani, wis gede ngene ono sing ngrasani dan sebagainya. Apakah setelah jenengan itu di Taiwan terus di situ semua seneng dengan jenengan? Halo. Justru banyak yang iri dengki gitu loh, Bang. Tuh kan, nggak seneng, banyak yang nggak seneng. Siapapun, ya termasuk saya itu juga iya. Ya pada saat awal-awal Iwamit malah saya yang telabung itu yo mahasiswa-mahasiswa itu yang ada di situ itu. Ya sampai kasusnya ya sampai membesar gitu. Ya di akhir-akhir saya pulang itu kan kemarin pernah gegeran itu sama mahasiswa itu. Ya jadi justru itu yang jadi masalah. Nah padahal saya bukan mahasiswa, bukan apa. Oh malah dimusuhi mahasiswa pada saat itu banyak itu. Dan saya malah kadang-kadang aneh. Saya kadang-kadang aneh pernah itu. Saya di masjid kecil di Taipei. Ya itu pas ada acara Ramadan itu pada saat itu. Nah, Ramadan itu dulu sama Bunda Rahmah itu pernah mengadakan acara 3 dimensi. Keren itu 3 dimensi. Dan dia tidak tahu saya di situ. Itu mahasiswa itu ada itu yang ngomong di dekat saya itu. Nanti malam ada acara 3 dimensi. Apa itu 3 dimensi? Enggak taunya adalah apa? 3 adalah orang, 3 dimensi adalah dialog menjelang imsak dan sahur dan imsak. Jadi disingkat dialog menjelang subuh menjelang sahur dan imsak. Nah akhirnya disingkat menjadi 3 dimensi. Nah dia nggak tahu itu ngomong di dekat saya. Terus akhirnya setelah saya di situ sampai kadang-kadang siapa dia sih, mahasiswa dari mana sih itu ya masalah itu yang ada ini itu mahasiswa dari mana? Wah itu dia bukan apa-apa kok. Dia ini malah nggak tahu itu kayaknya orang cuma sok aja. Nah gitu bilang-bilang aja gitu itu. Ya itu. Saya cuma diem aja. Nah setelah tahu di situ, tahunya saya di situ. Itu orangnya. Itu terus dia pada malu. Gitu. Ya begitulah kadang-kadang itu. Jadi acara yang sekecil itu saja kadang-kadang jadi masalah. Nah makanya nanti setelah acara itu, setelah ini kajian yang di atas nanti, bagaimana cara menghadapi kedengkian rahasia. Jangan lupa untuk 2 pekan yang akan datang adalah rahasia menghadapi kedengkian orang. Ini ada caranya. Ini belum tak berikan. Oke, mungkin itu sudah aja dulu. Kita lanjutkan dengan si malakama. Silakan inspirasikan. Masalah Anda. Langsung aja kami akan membantu Anda. Silakan untuk di moderatornya. Oke, silakan yang mau bertanya, jangan lupa paspornya. Apa ya paspornya ya? Password. Ya, password. Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Silakan ibu-ibu jamaah untuk bertanya kepada Al-Ustaz. Waduh, ini sepi banget ini harus ada yang memulai ini. Ayo dari kelompok yang bertugas. Mungkin pada sibuk. Ya, kalau pas puasa kayak gini saya jam segini biasanya tidur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Ibu. Risalah Fajar apa pagi, Bu? Pagi nih. Raja Risalah pagi.
Risalah Fajar, Ramadan indah, Selamat lantutan pagi, Ibu. Selamat pagi. risalah pagi, satukan langkah menuju berkah. Nggih apa? Niki Kusnul Mawar di Ilan dari Cilacap izin bertanya. Barusan di-share dari PJI untuk kita umat muslim mengamalkan kunut nopo? Kunut nazilah. Kunut nazilah. Nggih. Untuk pengamalannya mohon bimbingannya apa? Matur suwun barakallah. Oke. Begini. Kunut. Ya. Kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan sebagainya. Nah, pengamalannya adalah yaitu dilakukan di rakaat terakhir setelah ruku sebelum sujud akhir. Nah, membaca kunut biasa saja. Ya, apa yang biasa ya, yang biasa kita baca di akhir sholat subuh. Hanya saja kalau kunut nazilah itu adalah di semua sholat, yaitu dikasih kunut. Nah, ini kalau yang mau itu adalah untuk mendoakan ya orang-orang muslim itu diberikan ketabahan, apalagi ini dalam eskalasi perang ya di Iran melawan Israel dan Amerika. Ya, kita ikut mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Jadi memang ya tadi saya sampaikan, dalam hal apa saja itu ada musuhnya. Di dunia ini pun ada itu kan. Anak kecil main pun ada yang temennya yang nakal. Di suatu negara ya ada negara yang nakal. Itu ya itulah. Jadi yang tadi saya sampaikan itu ayatnya. Jadi sudah di setiap apa saja itu pasti ada permasalahan orang yang hasud. Nah, ini ya itu tadi. Ya kejadian karena ya Israel yang didukung oleh Amerika ini menjadi ya cara ibaratnya ya anak nakal dalam negara. Jadi negara-negara nakal itu kan karena hasudnya ya, kepengen mengatur politik, pengen mengatur ya mengatur negara, atau harus negara yang lain harus tunduk, harus menjadi anak buahnya dan sebagainya. Ini skala dunia. Nah, Iran ini nggak mau ya untuk dideteksi, pokoknya ini nggak mau itu diatur, nggak mau. Nah, ini akibatnya ini ya semacam ini. Ya mudah-mudahan saja lah. Justru kita lagi, walaupun akhirnya itu pasti, karena innal batila kana zahuqa, bagaimanapun akhir daripada ceritanya, siapapun mereka yang hasad, yang nakal, itu pasti akan musnah ya, walaupun nanti akan muncul lagi ya yang lain. Jadi begitu terus. Maka dari itu ya kita berdoa dengan cara itu kita kunut ya di setiap kita sholat. Caranya tadi kita baca di rakaat terakhir setelah ruku sebelum sujud terakhir. Ya, jadi dibaca kunut ya semampunya, sebiasa saja. Oke, mungkin itu. Yang lain? Oh iya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya kepada Al Ustadz, dan jangan lupa pasportnya ya. Risalah pagi,
Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Silakan ibu-ibu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Ya, Ada yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Iya, selamat pagi. Apa tadi passwordnya? Risalah pagi Ramadan Risalah indah, pagi, satukan Ramadan indah, langkah satukan menuju langkah berkah. menuju berkah. Allahu Akbar. Allahu Barokallah. Akbar, barokallah. Ya, apa ndak tanglet ini kok masalah hutang piutang nggih. Napa menika bagaimana caranya mengembalikan hutang kepada orang yang sudah meninggal, sedangkan orang yang meninggal itu apa itu tidak tahu keluarganya di mana, itu tidak tahu, Abah. Itu bagaimana, Abah? Matur sembah nuwun atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus. Walaupun itu sudah pernah dipertanyakan dan sudah pernah dijawab, tapi tidak ada salahnya terus dipertanyakan karena mungkin ada teman yang belum pernah mendengar atau mungkin lupa ya jawabannya. Coba sebelum saya jawab sendiri, ada enggak di antara jenengan yang ingat bagaimana jawabannya? Ayo, sing kendel. Berarti ayo yang sing kendel, salah ndak apa-apa. Ayo coba. Dibayarkan napa niku dibayarkan dengan menyebut nama beliau ngoten napa dulu saya. Ya. Nah, itu. Ya. Betul. Begini. Ya, jika kejadian semacam itu terjadi, maka hal yang dilakukan adalah kalau memang jenengan benar-benar mampu membayar dan sebagainya, karena kita tidak tahu di mana dan sebagainya. Kalau hari ini sih sebetulnya fasilitas sudah ya sudah ada. Kalau memang hutang-hutang yang bisa terdeteksi, artinya apa? Dia punya rekening, kita bisa lewat rekening. Tapi kalau dia tidak tahu rekeningnya berapa, alamatnya di mana dan sebagainya, gimana itu? Ya, solusinya adalah sedekahkan hutang itu atas nama yang dihutangin. Berarti sedekah. Kalau jenengan sedekahkan itu, maka pahalanya akan ya akan Mengalir kepada beliau. dia mengalir kepada beliau dan termasuk jenengan dengan kebaikannya juga dapat pahalanya juga. Nah, hanya saja di situ ada niat yang harus jenengan sikap. Seandainya satu saat nanti jenengan bisa ketemu sama orangnya dan sebagainya, gimana itu? Jenengan apalagi dia itu tidak rela dan menagih, maka jenengan masih punya kewajiban untuk membayarnya. Nah, terus yang sudah disedekahkan apa? Itu jadi amal jenengan. Itu. Nah, jadi jenengan tetap sedekah atas nama beliau, tapi jika nanti kok beliau tidak ikhlas bahkan menagih, maka bayarlah hutang itu. Karena itu adalah niat baik jenengan, tidak akan sia-sia. Wah, ya rugi Pak. Usnya hutang kita sedekahkan atas nama beliau kok atas namanya kok sekarang datang nagih. Nah, ini kan hanya solusi. Maka dari itu ya kita harus legowo. Karena kita niatnya baik, ya kita itu jangan tanggung-tanggung. Jangan sampai malah justru marah-marah. Nah, terus ketemu dilalah dibayar. Ditagih. Nah, terus jenengan menjawab, Mbak,
Winginane aku jare wis nyarutang, mengaku ora ketemu jenengan mung golek bingung dan sebagainya, akhirnya saya sedekahkan di Iwamit atau disedekahkan di masjid itu. Tanyakan umpama di situ. Terus ada saksinya. Ya, betul. Nah, kok dia itu oh ya sudah alhamdulillah. Ya ikhlas ya sudah. Tapi kalau dia ndak ikhlas ya jangan dipadoni. Wah, aku rugi dong. Wah, aku tak sedekah atas nama sampean. Atas nama sampean kok sampean nagih meneh lho. Nah, jangan, itu namanya orang yang nggak tanggung jawab. Artinya apa? Kebaikan itu jangan putus hanya sampai di situ. Apa ya? Apa itu? Ya saya sudah sedekahkan. Tapi kalau jenengan nggak ikhlas ya, ya nunggu saya punya uang lagi nanti tak bayar. Yang penting jangan putus lagi. Ini jika ketemu. Nah, jika nggak ketemu sama sekali ya sudah. Dilala sampai kiamat nggak pernah ketemu. Malah kabar-kabar wis mati ya wis. Berarti ya sudah kan jenengan sudah baik. Paham ya? Oke, gitu. Yang lain? Iya, Masih Pak, 5 matur menit? nuwun. Nggih. Ya, masih ada nggak ibu-ibu jamaah untuk bertanya kepada Al Ustadz? Dan jangan lupa pasportnya. Risalah pagi Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, barakallah. Oh iya, Nggak Abah. ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abah. Ndadak tanglet malih nggih. Masalah sholat sunnah taubah. Itu bagaimana, Abah? Saya belum begitu paham masalah ini. Oh, iya iya iya. Ki anu sing Cilacap niki ya. Bukan, saya dari Jawa Timur, Abah. Damini Siap dari dari mana ini? Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur. Oh. Ya ya, oke sing Matur Cilacap nuwun, ngendi Abah. kowe. Oke. Ya, begini sunat taubah. Ini caranya melakukan apa sebaiknya. Sebetulnya sholat sunnah apa saja yang yang waktunya itu bebas seperti tobat dan sebagainya, mandi tobat, sholat sunnah tobat itu sebetulnya ya kapan saja boleh. Kapan saja boleh, yang penting bukan di waktu apa namanya? Bukan di waktu haram. Kapan waktu haram? Waktu haram adalah waktu setelah sholat subuh. Terus waktu apa namanya? Pas matahari di pertengahan dan setelah sholat asar. Yang penting bukan itu, silakan. Hanya sebaiknya afdolnya itu memang ya di malam hari. Baik apa namanya? Apa sehabis isya atau di sepertiga malam. Nah, sholat tobat itu kalau dilakukan di sepertiga malam itu, ya jika umpama melaksanakan sholat itu, ya berarti itu termasuk sholat tahajud. Jadi tidak ada istilah tahajud itu adalah sholat khusus, bahwa tahajud ya tahajud. Jadi silakan saja dengan sholat tobat, sholat apa itu, dan akhirnya sholat witir, ya sholat witir yang dilakukan di apa namanya malam hari, di sepertiga malam itu, apapun yang dilakukan di situ itu namanya tahajud. Itu ya termasuk traweh sendiri di saat itu. Nah, tapi kalau trawehnya itu masih apa namanya masih sore, ya itu ya tidak dinamakan sholat tahajud. Ya tidak dinamakan sholat, ya sholat taraweh. Nah, tapi untuk ya tahajud itu adalah biasanya dilakukan sehabis atau setelah tidur. Itu ya dilakukannya adalah ya sepertiga malam terakhir. Itu ya. Matur sembah nuwun, Abah. Nggih, matur sembah nuwun. Oke. Iwami
jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barokallah. Barokallah. Abah, waktunya sudah habis. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mohon maaf. Izin doanya, Abah. Ya, makanya ini kesan pesannya dulu. Alhamdulillah di pagi hari ini, pagi yang sangat ceria di Indonesia, mungkin di Taiwan juga, tidak ada problem apa-apa, tidak ada taipong, mungkin matahari juga cerah. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ya dengan bermajlis di sini. Sudah saya katakan majelis ini adalah referensi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis apapun ya yang bersifat majelis zikir, majelis taklim, apalagi ya majelis taklim, ya majelis zikir, itu adalah referensi langsung dari Rasulullah. Jadi bukan sembarang. Ya, maka kalau ada yang mengatakan bahwa ngapain majelis-majelisan, yang penting sholat, yang penting ini, ya biarkan saja kalau dia punya pendapat begitu. Tapi ya itu tadi, semua apapun kegiatan yang di dunia ini referensinya adalah dari Rasulullah, masalah keagamaan. Ya dari majelis sampai pondok sampai apa itu kan pengembangan dari majelis itu. Maka dari itu ya satu hal yang harus kita upayakan yaitu apa? Mengembangkan dan menguatkan, menghidupkan dan menyebarkan majelis yang kita yang kita amanah, diamanahkan oleh Allah kepada kita. Teruskan, sebarkan, ajak siapapun untuk masuk di majelis ini. Ini 98 orang. Ini kalau di acara-acara superior seperti kemarin malam itu, sampai hampir 200. Itu memang dari majelis Iwamid khusus apa memang tamu undangan dari luar-luar itu? Sama tamu undangan, Abah. Undangan dari masjid-masjid lain ya. Ya sudah. Nah itu nanti kalau memang bisa, ayo jangan. Nah mereka yang sudah bermajelis ya kita nggak usah, kita usah ajak untuk menjadi ya untuk untuk menjadi anggota. Ya jangan kita ajak mereka nanti jadi masalah. Ajak yang belum ada, yang belum bermajelis, ajak untuk datang ke sini dan sebagainya, meneruskan perjuangan ini. Jadi itu yang harus kita lakukan ya, jangan bosan-bosan, pokoknya yang penting ketemu, pokoknya ada kesempatan, ada langsung ajak mereka. Sudah hasilnya wallahu a'lam. Faidah asamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita punya kemauan ya kita tawakal. Diajak kok mau, alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Tapi terus ketemu lagi, ya ajak lagi, sudah gitu aja. Insya Allah majelis ini akan berkembang dengan baik dan akan kuat dan akan menjadi wasilah untuk menjadikan kita menjadi orang yang punya pahala yang berlimpah. Karena dengan cara inilah multi level sejati. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajak suatu kebaikan dan dia melakukan kebaikan itu, maka kita yang mengajak mendapatkan kebaikan, pahala kebaikan yang dilakukannya tanpa mengurangi pahala mereka dalam melakukan kebaikan itu. Berarti double pahalanya itu. Ya, maka dari itu yuk kita bareng-bareng untuk menguatkan majelis ini. Karena majelis ini tidak akan kemana-mana, tidak akan jadi apa-apa. Ya kecuali ya kalau bukan kita, Siapa lagi? Siapa lagi? kalau tidak sekarang,
Kapan Kapan lagi? lagi? Mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih mampu, dan mampunya itu jangan hanya nunggu waktu kosong, kita mampu-mampukan. Walaupun nanti kita sudah tidak, mungkin di Taiwan lagi. Ya, kita ayo tetap selalu bergabung. Jangan berhenti di tengah jalan. Ini banyak sekali alumni-alumni yang ada di IWAMIT ini setelah pulang itu nggak tahu rimbanya kemana, nggak ikut, nggak apa dan sebagainya. Coba kita gali lagi, siapa yang pernah ikut ya tetap harus bergabung, yang belum pernah ikut kita ajak ya, ajak mereka. Oke, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wasida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana fatarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin min ibadikal sholihin. Allahumma ja'al majlis IWAMIT on air majlisan mubarakah, majlisan ma'mura, majlisan nafi'ah. Allahumma aizzil Islam wal muslimin. Allahumma aizzil Islam wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.